anak-anak, perkenalkan nama Ibu Talitha Nabila Salma. Hari ini kita akan belajar sosiologi terkait materi tindakan sosial. Nah, sebelum kita memulai belajar, siapkan buku catatan kalian dan alat tulis kalian ya. Setelah sudah siap, yuk kita mulai pembelajarannya. Nah, sebelum masuk ke tujuan pembelajaran dan materi, Ibu akan bertanya nih sedikit kepada kalian. Pernah nggak sih kalian sadar kalau setiap hari kita itu berinteraksi dengan orang lain? Selalu berinteraksi dengan orang lain. Mulai dari kita menyapa teman, entah itu di lapangan, ketemu di jalan, ataupun ketemu di kantin. Lalu kalian mengobrol dengan teman di kelas terkait materi pelajaran sosiologi. Selain itu juga kalian pernah nggak sih mengirimkan reaction emoticon di grup kelas kalian? Tahu nggak sih kalau hal sekecil itu merupakan tindakan sosial? Nah, di video kali ini kita akan belajar terkait tindakan sosial menurut Max Weber dan jenis-jenisnya menurut Max Weber. Video kali ini tujuan pembelajarannya itu ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu memahami pengertian tindakan sosial menurut Max Weber. Lalu yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis tindakan sosial menurut Max Weber. Lalu yang ketiga, peserta didik mampu memberikan contoh-contoh tindakan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk ke materi yang lebih jauh, perhatikan ilustrasi yang ada di layar handphone kalian. Di situ ada foto seorang sedang menolong temannya yang sedang terjatuh. Pertanyaannya, kira-kira kenapa ya orang itu menolong temannya? Ia melakukannya karena spontan atau karena rasa kasihan? Kalau ia menolong karena spontan, apakah tindakan itu bisa disebut dengan tindakan sosial? Lalu kalau ia menolongnya karena ada rasa kasihan, apakah itu bisa disebut dengan tindakan sosial? Yuk kita lanjut untuk memahami apa sebenarnya tindakan sosial itu dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada satu foto. Ada seorang ibu dan anaknya sedang tidur. Lalu ada foto yang kedua, ada seorang selebgram food vlogger yang sedang makan. Lalu di foto yang ketiga ada seorang ibu-ibu sedang menolong kakek-kakek. Lalu di foto yang keempat ada sekelompok laki-laki sedang bekerja bakti membersihkan sungai yang banyak sampahnya. Lalu foto yang kelima ada seorang artis yaitu Lyodra sedang menyapa fansnya. Menurut kalian, dari gambar sebelumnya, apakah perilaku tersebut bisa dikategorikan sebagai tindakan sosial? Apa yang membuat sebuah tindakan bisa dikatakan sebagai tindakan sosial? Apakah karena untuk diri sendiri saja, atau dilakukan dengan mempertimbangkan keberadaan orang lain? Nah, dari pertanyaan tadi kita bisa lihat bahwa tidak semua tindakan itu bisa disebut dengan tindakan sosial. Beberapa hanya dilakukan oleh diri sendiri dan untuk diri sendiri. Misalkan tadi yang seorang ibu-ibu dan anaknya sedang tidur. Lalu ada seorang food vlogger yang sedang makan. Itu dilakukan untuk diri sendiri. Lalu ada foto ibu-ibu sedang menolong kakek-kakek. Ada sekelompok laki-laki sedang membersihkan sungai yang penuh dengan sampah. Lalu ada foto yang ketiga, yaitu seorang artis yaitu Lyodra sedang menyapa fansnya. Itu dilakukan dengan mempertimbangkan keberadaan orang lain, sehingga tindakan itu memiliki makna sosial. Nah, supaya lebih jelas, yuk kita simak definisi tindakan sosial menurut Max Weber. Apa itu tindakan sosial?
Nah, ada seorang sosiolog dari Jerman yang bernama Max Weber. Ia mengemukakan terkait definisi tindakan sosial. Menurutnya, tindakan sosial itu tindakan yang dilakukan oleh individu yang diberi makna subjektif oleh pelakunya dan diarahkan kepada orang lain. Jadi, tindakan manusia itu dilakukan dalam keadaan sadar dan dikendalikan oleh akal kita. Tindakan sosial itu dilakukan dan diarahkan ke orang lain. Kalau tindakan yang diarahkan ke benda mati itu bukan termasuk tindakan sosial. Nah, sebagai anggota masyarakat, kita melakukan suatu tindakan itu bisa mempengaruhi orang lain dan dipengaruhi oleh orang lain. Artinya, tindakan sosial itu bukan sekedar perilaku biasa, namun memiliki makna tertentu, tujuan tertentu, dan dilakukan dengan mempertimbangkan reaksi atau respon dari orang lain. Nah, misalkan ya tadi kalian menolong teman kalian yang sedang kesusahan. Kamu melakukannya karena tahu tindakanmu itu akan membuat dia merasa terbantu. Nah, disinilah terlihat bahwa ada maknanya loh, makna sosial, yaitu hubungan antara tindakan kamu dan reaksi atau respon dari orang yang kamu tolong itu. Nah, setelah memahami pengertian tindakan sosial menurut Max Weber, kita beralih ke jenis-jenis tindakan sosial menurut Max Weber. Di sini, tindakan sosial menurut Max Weber itu ada 4. Yang pertama, tindakan tradisional. Lalu yang kedua ada tindakan afektif. Yang ketiga ada tindakan rasional instrumental. Dan yang keempat ada tindakan rasional berorientasikan nilai. Kita bahas tindakan sosial yang pertama. Tindakan sosial yang pertama itu adalah tindakan tradisional. Tindakan tradisional ini dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan memperlihatkan tindakan yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat tanpa adanya perencanaan tertentu. Jadi, tindakan tradisional itu dilakukan karena sudah dilakukan secara berulang kali atau sering dilakukan tanpa refleksi sadar. Nah, di sini ada contohnya, ada pura. Pulau Bali terkenal dengan pura. Di Pulau Bali itu ada tradisi yang namanya tradisi ngaben. Tradisi ngaben itu tradisi pembakaran mayat yang sudah ada sejak zaman dahulu dan dilakukan hingga sekarang oleh masyarakat Bali. Lalu di sini ada seorang siswi yang bertemu guru dan ia mencium tangan gurunya. Nah, ia melakukannya itu bukan karena disuruh oleh orang lain, tapi ia melakukannya karena sudah menjadi kebiasaan dan merasa itu hal yang sudah wajar. Nah, disinilah terlihat bahwa tindakan tradisional itu membawa makna sosial karena menjadi bagian dari budaya dan menjadi kebiasaan di masyarakat. Lalu kita masuk ke tindakan sosial yang kedua, yaitu tindakan afektif. Tindakan afektif ini dilakukan oleh seseorang dari adanya emosi yang ia miliki. Misalkan perasaan cinta, bahagia, marah, sedih, kasihan, dan sebagainya. Ia melakukannya tanpa refleksi sadar, dilakukan karena spontan, dilakukan sebagai reaksi emosional dari dalam diri mereka. Contohnya, ada seorang kakak yang menghibur adiknya, lalu ada sekelompok siswa yang menang lomba. Nah, ia girang menang lomba. Siapa sih yang gak senang karena menang lomba, apalagi juara 1? Pasti kalian langsung bersorak-sorakan, teriak-teriak senang kalau memenangkan lomba. Nah, semua itu dilakukan karena adanya emosi yang muncul dari dalam diri kita, bukan karena adanya rencana maupun paksaan dari orang lain. Nah, disinilah terlihat bahwa bagaimana perasaan itu bisa mempengaruhi tindakan sosial kita. Lalu kita masuk ke tindakan sosial yang ketiga, yaitu tindakan rasional instrumental.
Nah, di sini tindakan rasional instrumental itu merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan kesadaran penuh dan penuh perhitungan. Jadi ia melakukan suatu tindakan karena untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara yang paling efektif. Contohnya, seorang yang sedang belajar, ia rela begadang untuk persiapan ujian. Ia memiliki tujuan agar mendapatkan nilai bagus di ujian besok. Lalu di contoh yang kedua ada seorang calon presiden yang melakukan kampanye. Tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan banyak pemilih saat pemilihan presiden nanti. Nah, dalam kedua kasus ini, tindakan mereka itu menunjukkan adanya perencanaan dan pertimbangan yang logis. Karena setiap langkah yang mereka lakukan ada tujuan yang jelas dan strategi tertentu untuk mencapai hasil yang mereka inginkan. Lalu kita masuk ke tindakan rasional berorientasikan nilai atau tindakan sosial yang terakhir menurut Max Weber. Nah, di sini seorang individu melakukan tindakan berdasarkan pertimbangan nilai yang ada di masyarakat, misalnya nilai etika, nilai estetika, nilai moral, maupun nilai religi. Ada seorang selebgram yang sedang membantu korban banjir bandang di Sumatera Barat. Ia melakukannya tanpa pamrih. Ia melakukan karena didorong oleh rasa kemanusiaan yang ia miliki. Dan ia memiliki empati. Lalu ada seorang yang berdonasi kepada yatim piatu. Ia juga melakukannya tanpa pamrih. Nah, tindakan seperti itu menunjukkan bahwa nilai dan prinsip yang mereka miliki bisa menjadi motivasi mereka dalam melakukan sebuah tindakan, meskipun mereka tidak merasakan langsung apa keuntungan dari mereka membantu itu. Nah, jadi setelah kita mempelajari 4 tindakan sosial menurut Max Weber, kita bisa tahu bahwa tindakan sosial itu menunjukkan bagaimana betapa beragamnya cara manusia dalam berinteraksi dan bertindak dalam kehidupan sehari-harinya. Setiap kita melakukan tindakan pasti memiliki alasan masing-masing, misalkan tadi karena kebiasaan, karena perasaan emosi, karena adanya tujuan tertentu, dan karena prinsip atau nilai yang mereka yakini dalam hidup mereka. Nah, semua itu menunjukkan bahwa setiap tindakan itu selalu memiliki makna sosial di baliknya. Sebelum Ibu tutup, Ibu ingin bertanya nih kepada kalian. Pernah nggak sih kalian melakukan tindakan sosial di lingkungan kalian? Lalu tindakan sosial apa yang paling sering kalian lakukan di lingkungan kalian? Apakah kalian lebih sering bertindak karena sudah menjadi kebiasaan, atau karena adanya perasaan atau dorongan dari emosi diri kalian, atau karena adanya tujuan yang ingin kalian capai, ataupun karena nilai dan prinsip yang kalian yakini dalam kehidupan kalian. Nah, itulah bentuk nyata dari tindakan sosial yang ada di kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih sudah belajar bersama Ibu. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan tetap belajar ya anak-anak.